Apa harga yang harus dibayar untuk sebuah kekuasaan? Apakah idealisme masih punya tempat di tahun 1970-an yang penuh gejolak? Drama politik thriller Disney Plus, Made in Korea, baru saja menayangkan episode terakhirnya pada 14 Januari 2026 kemarin. Dan jujur saja, ending dari serial garapan sutradara Woo Min-ho ini meninggalkan rasa hampa, ngeri, tapi sekaligus kekaguman pada betapa brutalnya realita politik yang digambarkan. Kita melihat Bae Ki-tae yang diperankan dengan transformasi luar biasa oleh Hyun Bin berhadapan dengan jaksa idealis Jang Gun-yong yang diperankan Jung Woo-sung. Ini bukan sekedar cerita baik lawan jahat. Ini adalah tentang ambisi, pengkhianatan, dan bagaimana kemenangan kadang hanyalah bentuk lain dari kehilangan. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas ending dari Made in Korea. Apa yang sebenarnya terjadi pada Gun-yong? Apakah Ki-tae berhasil merebut posisi Direktur Jenderal? Dan apa makna di balik kepergian Ki-hyun? Siapkan cemilan kalian, spoiler alert on, mari kita bahas. Sebelum masuk ke ending, kita harus paham dulu fondasi cerita ini. Serial ini berlatar tahun 70-an, era di mana ketakutan dan pengorbanan terukur lebih berharga daripada idealisme kosong. Di satu sisi kita punya Bae Ki-tae. Karakter ini dibentuk oleh kekerasan dan pengucilan. Ingat plot pembajakan pesawat di awal, atau bagaimana dia memanjat naik di divisi intelijen KCIA Busan. Ki-tae digambarkan sebagai seseorang yang mekar dalam kekacauan. Bagi Ki-tae, ideologi itu omong kosong. Segala tindakannya adalah kalkulasi. Dia menggunakan konflik geopolitik bukan karena dia peduli pada negara, tapi karena itu menguntungkan dirinya. Baginya kekuasaan adalah satu-satunya bentuk perlindungan yang abadi. Di sisi seberang, ada jaksa Jang Gun-yong. Dia bertarung sendirian melawan korupsi negara. Investigasinya terhadap perdagangan sabu mulai mengurai benang kusut antara organisasi kriminal, dinas keamanan, dan politisi. Tapi ironisnya, sifat Gun-yong yang memegang teguh proses dan keadilan justru mengisolasinya. Di sistem Made in Korea, kepatuhan dihargai, sementara integritas justru dihukum. Meskipun dia bekerja sama dengan Oh Ye-jin yang diperankan Se Un-soo yang cerdas, kehadiran bayang-bayang KCIA terlalu besar untuk dilawan dengan sekedar buku hukum. Masuk ke episode 6. Disinilah filosofi gelap Ki-tae benar-benar mengambil alih layar. Ki-tae tahu dia tidak bisa mengalahkan Gun-yong lewat manuver politik biasa. Jadi, dia menyerang titik terlemah manusia, keluarga. Ki-tae menciptakan bukti palsu yang mengaitkan adik perempuan Gun-yong dengan uang komunis. Teman-teman, kita tahu di Korea Selatan tahun 70-an, tuduhan komunis sama saja dengan hukuman mati sosial. Adegan di mana Ki-tae mengikat adik Gun-yong di kursi dan memaksa Gun-yong mendengarkan rekaman yang sudah diedit, itu brutal. Bukan brutal secara fisik, tapi psikologis. Ki-tae secara langsung memberitahu Gun-yong, "Saya siap membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan diri saya sendiri." Tapi yang membuat showdown ini makin tidak nyaman adalah reaksi Gun-yong. Dia tidak patah. Dia justru semakin oposisional. Bagi Gun-yong, keadilan memang harus dibayar dengan penderitaan pribadi. Sementara bagi Ki-tae, kelangsungan hidup dan dominasi menghalalkan segala kekejaman. Meskipun Ki-tae akhirnya melepaskan Gun-yong sementara waktu atas saran Pyong Hak-soo, kerusakannya sudah terjadi. Luka itu sudah permanen. Salah satu tema paling menarik di ending ini adalah bagaimana narasi narkoba dibingkai. Seiring berjalannya cerita, perdagangan sabu bukan lagi sekedar bisnis ilegal. Itu menjadi alat ukur pengaruh seseorang. Tindakan Ki-tae melakukan perdagangan sabu dengan Jepang bahkan dijuluki sebagai tindakan patriotik. Gila kan? Ini menunjukkan bagaimana nasionalisme digunakan sebagai alasan untuk eksploitasi. Karakter-karakter seperti Dae-il dan Ikeda Yuji yang diperankan Won Ji-an semakin dekat dengan Ki-tae karena alasan putus asa, cinta, atau sekedar bertahan hidup. Sementara itu, figur seperti Chon Sok-chong mewakili otoritas yang lebih tinggi. Mereka yang berdiam-diam di latar belakang mengendalikan hasil tanpa pernah mengotori tangan mereka sendiri. Ini adalah kritik sosial yang tajam dari sutradara Woo Min-ho tentang struktur kekuasaan. Tapi pukulan emosional terbesar di ending ini datang dari Ki-hyun, saudara Ki-tae. Ki-hyun adalah antitesis dari Ki-tae. Dia perwira militer yang berintegritas. Dia percaya otoritas itu harus diperoleh, bukan direbut paksa. Sepanjang seri, kita melihat Ki-hyun menjadi kambing hitam dan dihalangi karirnya karena korupsi sistem. Momen puncaknya ada di Vietnam. Ki-hyun tidak sadar bahwa dia ditempatkan di lokasi yang sama dengan Ki-tae saat transaksi narkoba terjadi. Dia dilengkapi alat penyadap, niatnya untuk mengungkap kejahatan kakaknya.
Saat bom meledak, Ki-tae bertindak berdasarkan insting. Dia menyelamatkan Yuji, dan di momen itulah dia mengekspos dirinya di depan Ki-hyun. Adegan ini sunyi, tapi menyayat hati. Ki-hyun mendapatkan bukti tak terbantahkan tentang menjadi apa kakaknya sekarang, monster. Apa yang terjadi pada Ki-hyun? Setelah pertemuan itu, Ki-hyun tidak lagi menjadi karakter dalam cerita. Absennya dia disengaja dan simbolis. Ini menunjukkan putusnya hubungan persaudaraan secara total, bukan dengan pertengkaran fisik, tapi dengan kekecewaan moral yang mendalam. Ki-hyun pergi, mengambil sikap menentang korupsi. Kepergiannya adalah biaya emosional terbesar yang tidak pernah benar-benar disadari atau diakui oleh Ki-tae. Jadi, apakah Ki-tae berhasil mengambil posisi direktur jenderal? Secara teknis, dia berhasil mengamankan posisinya dalam hierarki kekuasaan. Dia menang secara taktik melawan Gunyong. Tapi Made in Korea menutup kisahnya dengan pesan yang jelas. Ki-tae mungkin memiliki kekuasaan, tapi dia kehilangan kemanusiaannya. Dia kehilangan satu-satunya keluarga yang memiliki moral, Ki-hyun. Dan dia hidup dalam dunia di mana dia harus terus-menerus menjadi predator agar tidak dimangsah. Drama ini adalah potret kelam tahun 70-an, di mana kejahatan, politik, dan kerugian manusia tidak bisa dipisahkan. Itu dia penjelasan ending dari Made in Korea. Menurut kalian, apakah tindakan Ki-tae bisa dibenarkan demi patriotisme dan bertahan hidup? Atau kalian setuju dengan jalan sunyi Jang Gunyong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasannya, dan subscribe untuk analisis drama Korea lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.